Untuk pertama kalinya, pemuda itu makan di kantin perusahaan. Begitu mencium aroma masakan yang sederhana namun menggugah selera, ia langsung terkejut. Rasanya begitu lezat hingga tak bisa menyembunyikan ekspresi kagumnya. Melihat reaksi itu, atasannya mengira ia berasal dari keluarga miskin yang belum pernah mencicipi makanan seperti itu. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Pemuda itu adalah anak tunggal dari keluarga kaya raya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menikmati hidangan mewah dari berbagai negara. Namun ini adalah kali pertamanya merasakan makanan kantin yang sederhana, sehingga tanpa sadar ia menunjukkan ekspresi polos yang membuat orang lain salah paham. Atasan yang penasaran ingin tahu lebih jauh tentang dirinya, lalu menyuruh bawahan berpura-pura mengajarinya cara menggunakan mesin penjual otomatis. Mereka ingin mengamati bagaimana pemuda itu bereaksi. Namun saat akan membeli minuman, ia membuka dompet dan mendapati uangnya hanya pecahan besar yang tak bisa diterima mesin. Ia pun bingung harus bagaimana, sementara atasan yang mengamatinya diam-diam malah mengira ia benar-benar tak punya uang. Pemuda itu marah-marah menatap langit. Melihat kejadian itu membuat sang atasan merasa bersalah. Ia menyangka pemuda itu anak miskin yang berjuang sendirian di kota besar. Padahal sebenarnya ia sedang protes kepada orang tuanya yang memantaunya dengan drone karena tidak mengirimkan uang receh. Malam harinya sepulang kerja, sang atasan melihat pemuda itu sedang berdebat dengan beberapa orang di pinggir jalan. Orang itu adalah sekretaris ibunya yang mencoba membujuknya agar pindah ke rumah yang besar dan lebih dekat dengan kantor sesuai permintaan ibunya. Namun pemuda itu menolak dan justru menyerahkan uangnya, meminta agar ditukar menjadi uang receh supaya ia bisa membeli minuman untuk atasannya besok. Dari kejauhan, sang atasan yang tak tahu apa-apa mengira pemuda itu sedang diperas oleh preman. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menolongnya, melempar pasir dan menarik pemuda itu kabur. Aksi penyelamatan yang mendadak itu membuat semua orang tertegun. Setelah merasa aman, ia membawa pemuda itu ke warung kecil dan memesan banyak makanan. Melihat aneka hidangan di atas meja, pemuda itu berkata dengan polos, "Ini pertama kalinya aku melihat makanan seperti ini." Sang atasan terdiam dan ia semakin yakin bahwa anak ini benar-benar miskin dan jarang makan enak. Ia pun bertanya lembut, "Kau punya tempat tinggal?" Pemuda itu menjawab, "Sudah, aku menyewa rumah kecil di dekat kantor." Ucapan itu membuat sang atasan teringat masa lalunya dan memberi semangat agar suatu hari kau juga bisa punya rumah besar seperti aku. Sebelum pulang, ia bahkan memberi beberapa barang kecil dari mobilnya, menganggapnya sebagai bantuan tulus. Ia pun pergi dengan perasaan haru, berniat melindungi anak itu seperti anak sendiri. Yang tak ia tahu, pemuda itu sebenarnya adalah pewaris keluarga super kaya dan rumah kecil yang ia sebut tadi sesungguhnya adalah villa mewah senilai miliaran. Besoknya, untuk merasakan kehidupan rakyat biasa, pemuda itu memutuskan naik bus umum ke kantor. Namun alih-alih berdesakan seperti orang lain, ia justru menyewa satu bus VIP sendirian. Membuat semua penumpang bus sebelah tertegun heran melihatnya.